Perkenalkan, nama saya Nurjan ini. Saya dari kelas Jusasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola kalimat, beberapa pola kalimat ya teman-teman, atau bungkai. Nah, mari kita mulai teman-teman. Yang pertama adalah pola kalimat maska, adalah pertanyaan biasa atau pertanyaan dasar ya teman-teman. Nah, pola kalimat ini bisa dilampaukan enggak? Bisa, misalkan tinggal dirubah ininya menjadi masta teman-teman, masta kak, kayak gitu. Nah, contoh kalimatnya adalah ikimaska, apakah pergi, kayak gitu. Nah, pola kalimat yang kedua adalah pola kalimat masenka ya teman-teman. Sama aja, itu bentuk pertanyaan biasa ya teman-teman, sama aja dengan maska apa masenka. Yang walaupun masenka dia bukan pola kalimat yang negatif ya teman-teman. Contoh kalimatnya asta Tokyo ikimasenka, besok pergi ke Tokyo, kayak gitu teman-teman. Nah, baik, untuk pola kalimat dan pola kalimat ketiga dan keempat itu sama aja dengan pola kalimat ke 1, 2 ya teman-teman. Jadi ini ada isioni itu kayak sebuah ajakan ya. Kalau ada isioninya sebuah ajakan ya teman-teman. Contohnya sama aja kayak saya berikan contoh yang kayak tadi ya, yang masenka, isioni masenka. Jadi asta Tokyo isioni ikimasenka, mau nggak atau mau tidak besok pergi ke Tokyo, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau isioni maska itu sama aja, bentuk ajakan. Mau tidak, mau nggak, itu tuh sama aja teman-teman. Jadi misalkan isioni tabe maska, mau nggak makan bersama, kayak gitu. Nah, pola kalimat yang kedua itu isioni masyoka. Jadi kayak masyoka lebih ke bentuk ajakan yang langsung ya teman-teman. Jadi dia tanpa menunggu persetujuan, biasanya tanpa menunggu persetujuan atau menanyakan ya lawan bicaranya teman-teman. Jadi kayak contohnya kayak tadi aja, kayak isioni tabe masyoka, kayak isioni tabe masyoka, isioni tabe masyoka atau isioni tabe masyo, kayak gitu teman. Ayo makan bersama, maka makan bersama. Jadi tanpa menunggu persetujuan si lawan pembicara ya teman-teman, atau jawaban lah dari si lawan pembicara. Ada pola kalimat yang enam, adalah pola kalimat ikaukei tambah k ya teman-teman. Jadi k itu bentuk pertanyaan atau ajakannya teman-teman. Nah, di sini juga maukah. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang ikaukei. Apa sih ikaukei itu? Ikaukei adalah kata kerja atau ajakan yang mengartikan maukah ya teman-teman, atau mau di. Nah, kayak gitu. Nah, dia juga yang mengandung maksud atau niat teman-teman, kayak gitu. Nah, contoh kalimatnya hong ya ikouka. Nah, maukah pergi ke toko buku. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan lagi kok kenapa sih pakai ikouka bukan ikimaska, kayak gitu. Nah, ini kan bentuk ikouka, perubahan kalimat ikouka teman-teman. Nah, jadi kalau kalimat ikouka itu dibagi 3 kelompok ya teman-teman. Jadi kelompok 1 atau grup 1 dia vokal i dirubah menjadi o. Jadi i sebelum mas itu diubah menjadi o, vokal o ya. Contoh ya teman-teman, contohnya jadi kayak tadi ikimas, kayak gitu teman-teman. Nah, vokal yang kedua kan vokal e. Grup yang kedua adalah vokal e ya teman-teman. Vokal e masnya dihilangkan, nah ditambahkan yo. Oke. Nah, grup yang ketiga itu ada simas dan kimas. Nah, kalau simas dia berubah menjadi shio atau shio ya teman-teman. Nah, kalau kimas menjadi koyo.
Jadi teman-teman, ini ada pola kalimat futsukai node, bentuk biasa node yang diartikan karena. Nah, jadi futsukai itu bentuk biasa tambah node yang artinya karena. Jadi futsukai itu perubahan yang bentuk biasa ya teman-teman. Node sama aja dengan kara. Kan ada yang nanya, sama nggak sih node sama kara? Itu sama saja. Jadi node itu bentuk sopan dari kara ya teman-teman. Jadi dia tuh bentuk sopannya kara kayak gitu. Nah, contoh kayak gitu. Nah, di sini dia ada kata sifat i node sama kata sifat na node. Jadi kata benda tambah na sama node kayak gitu. Jadi contoh kalimat yang kata sifat i. Misalkan di sini kata sifat i tambah node ya teman-teman. Jadi kayak ashtawa isogashi node kimasen. Jadi karena sibuk tidak datang. Nah, yang kata sifat na node, contoh di sini saya kasih contoh yang kata sifat na-nya ya teman-teman. Kare wa neko ga suki na node neko ga takusan imas. Nah, jadi kayak suki na itu bentuk kata sifat na, bentuk kata sifat na. Jadi kare wa neko ga suki na node neko ga takusan imas. Jadi karenya kare kita artikan dia ya. Jadi karena dia suka kucing, jadi ada banyak kucing. Neko ga takusan imas. Nah, yang kata benda itu rumus kata benda tambah na node ya teman-teman. Nah, misalkan gakusei na node mainichi benkyou shimasu. Jadi gakusei kan kata benda, masuknya termasuk kata benda ya. Jadi gakusei na node mainichi benkyou shimasu, yang artinya karena saya mahasiswa, jadi belajar setiap hari. Ini ada pola kalimat te kuremasen ka, yang berarti dapatkah me nani ya teman-teman. Pola kalimat te kuremasen ka itu bisa untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi meminta kepada seseorang untuk kita gitu teman-teman. Jadi pola kalimat ini memintanya dengan rasa sopan atau hormat kayak gitu. Dan di sini berharap untuk jawaban atau alasannya ya, tapi bukan bentuk instruksi teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh ya teman-teman. Kayak keki o kate kuremasen ka, dapatkah membelikan kue untuk saya? Nah, untuk saya nggak dibawakannya teman-teman. Jadi kayak kan saya yang ngomong, saya sendiri yang ngomong, jadi kayak gitu. Nah, ini dirubah dulu, kata kerjanya dirubah menjadi te ya teman-teman. Jadi makanya te kuremasen ka. Nah, untuk yang te kuremaska sama aja kalimat untuk bertanya atau dapatkah atau meminta lah teman-teman, untuk membantu atau melakukan tindakan untuk kita, sama aja teman-teman. Contoh ini nih te kuremasen ka sama te kuremaska itu sama aja. Jadi meminta kepada lawan si pembicara atau orang lain untuk melakukan kepada kita atau untuk membantu kita teman-teman kayak gitu. Nah, contoh yang kalimat te kuremaska, contoh te kuremaska. Jadi kayak contoh kalimatnya adalah Nihongo o oshiete kuremasu ka. Dapatkah mengajari bahasa Jepang kepada saya?
kenapa nggak ada watasinya? Jadi karena kan si pembicaranya kita kayak gitu. Pola kalimat te kudasai masenka. Jadi kata kerjanya dirubah dulu ke bentuk te ya teman-teman. Artinya dapatkah atau bisakah teman-teman, tapi lebih ke dapatkah. Nah jadi te kudasai masenka jadi untuk meminta permintaan dengan yang sangat sopan dan halus ya teman-teman. Dia lebih sopan dari kudasai yang bentuk te kudasai ya teman-teman. Contoh kalimatnya mado o akete kudasai masenka. Jadi kayak dapatkah membukakan jendela untuk saya. Jadi itu tuh untuk permintaan yang lebih sopan dan halus ya teman-teman. Nah di sini ada te kudasai maska, sama aja te kudasai maska, tapi dia juga bentuk sopan, tapi lebih sopan banget bentuk te kudasai masenka. Dia juga bentuk te kudasai maska itu udah sopan, sama aja. Jadi untuk meminta permintaan tolong untuk kita ya teman-teman dengan sopan, jadi kayak gitu. Nah kudasai masenka sama kudasai mas itu biasanya kita lawan pembicaranya orang yang lebih tinggi dari kita, bukan tinggi badannya teman-teman, jadi lebih tinggi derajatnya atau ininya apa namanya levelnya gitu teman-teman. Jadi jabatannya lebih tinggi dari jabatannya. Nah kalau kalian pengen yang lebih sopan banget, jadi pakainya yang bentuk te kudasai masenka. Jangan pakai ini, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau pengen yang terlihat lebih sopan banget, pakainya kudasai masenka teman-teman. Jadi kayak gitu. Contohnya kayak kita misalkan ngomong kepada atasan kita kayak gitu, atau ke guru kayak gitu, atau orang yang lebih tua dari kita, atau orang yang lebih kita paling hormati gitu teman-teman. Nah misalkan yang kudasai maska bisa aja sama aja teman-teman, bisa aja. Terus bisa juga kita gunakan orang yang baru kenal kayak gitu. Nah di sini contohnya, contoh kalimatnya yang kudasai maska, kore o kashite kudasai maska. Jadi dapatkah meminjamkan ini kepada saya gitu teman-teman. Juga ada pola kalimat te moraimasenka, sama aja dapatkah atau dapatkah. Nah dia juga sama aja bentuk sopan untuk meminta tolong kepada seseorang, itu untuk melakukan sesuatu kepada kita atau untuk kita atau terhadap kita ya teman-teman. Contohnya ichido setsumei shite moraimasenka, kayak dapatkah menjelaskan sekali lagi. Nah pola selanjutnya te kudasai maska, dapatkah, bisakah. Tuh ini untuk sama aja untuk meminta bantuan atau perbuatan dari orang lain kayak gitu, tapi dia dengan sopan dan rendah hati kayak gitu teman-teman. Digunakannya untuk apa? Sama aja kayak tadi, untuk orang yang baru kenal, untuk orang yang lebih kita hormati, sama aja. Nah atau orang yang lebih dewasa dari kita. Nah contoh kalimatnya di sini yang te moraimaska, shashin o totte moraimaska. Jadi kayak dapatkah memfotokan untuk saya, dapatkah memfotokan kayak gitu teman-teman. Pola kalimat te itadakemasenka. Jadi pola kalimat meminta tolong, meminta tolong untuk kita. Jadi yang dapat diartikan dapatkah. Jadi kita meminta tolong atau meminta bantuan kepada si lawan pembicara ya teman-teman. Jadi pola kalimat ini kita gunakan pada saat kita lawan pembicara kita itu orang yang lebih tinggi dari kita jabatannya, atau orang yang lebih dewasa dari kita, orang yang kita baru kenal atau tidak akrab dari kita ya teman-teman. Kayak gitu, kayak kepada keatasan kita pakainya pola kalimat ini. Nah di sini contohnya kayak Nihongo o kaite itadakemasenka. Jadi kayak dapatkah
menuliskan dalam bahasa Jepang kayak bisakah atau dapatkah menuliskan dalam bahasa Jepang. Nah, pola kalimat berikutnya adalah pola kalimat te itadakemasu ka. Sama aja teman-teman, pola kalimat ini sama aja dengan pola kalimat itadakemasu ka. Jadi pola kalimat meminta tolong atau meminta bantuan kepada lawan pembicara yang lebih tinggi dari kita, lebih jabatannya lebih atas dari kita. Ya. Oke, nah di sini contoh kalimatnya ekimade ni okute moreimasu ka. Jadi kayak dapatkah mengantarkan saya sampai stasiun, kayak gitu. Ini ada pola kalimat te yarimasho ka. Jadi kayak ini kitanya yang menawarkan teman-teman. Jadi kan memberikan bantuan atau kita yang menawarkan bantuan atau jasa kita ya teman-teman. Jadi kalau tadi kan, kalau beberapa pola kalimat tadi jadi kayak kita yang meminta tolong atau meminta bantuan. Nah, pola kalimat ini jadi kita yang menawarkan mereka bantuan ya. Jadi kita menawarkan atau memberikan bantuan kepada si lawan pembicara. Nah, pola kalimat ini bisa digunakan kepada orang yang lebih muda dari kita, teman-teman. Jadi ini pola kalimat ajakan juga bisa. Jadi dipakainya untuk yang lebih muda dari kita atau lebih di bawah dari kita, entah jabatannya, entah umurnya, entah usianya. Nah, di sini te yarimasu juga atau te yarimasho ka dia bisa digunakan kepada hewan dan tumbuhan juga. Nah, contoh kalimatnya keki o sukute yarimasho ka. Jadi, maukah dibuatkan kue? Kayak gitu, teman-teman. Nah, bentuk pola kalimat te agemasho ka. Nah, te agemasho ka juga digunakan untuk menyatakan bahwa si pemberi itu melakukan memberikan kepada si penerima. Jadi sama aja kayak kita menawarkan. Jadi ngasih tahu kalau kita itu sudah melakukan penawaran kayak gitu, atau melakukan jasa kita. Nah, sama aja ini dipakainya bisa ke keluarga sendiri, kayak ke adik. Jadi yang lebih usianya dari kita, lebih ke teman dekat juga bisa, lebih ke bawahan kita, yang lebih bawah dari kita kayak gitu. Jadi misalkan ke teman, contohnya jiso o kashite agemasho ka. Jadi maukah dipinjamkan kamus, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini yang terakhir ada te shashi agemasho ka. Nah, di sini ada pola kalimat te shashi agemasho ka. Nah, sama aja bentuk penawaran ya teman-teman. Maukah atau kitanya yang menawarkan jasa kita atau menawarkan bantuan. Nah, kalau yang te yarimasu sama te agemasu itu dia digunakan si lawan pembicaranya digunakan yang lebih rendah dari kita ya, atau lebih di bawah dari kita. Nah, kalau pola kalimat yang te shashi agemasho ka, kita menawarkannya kepada si lawan pembicaranya itu lebih atas dari kita atau lebih tinggi dari kita jabatannya. Jadi ini bentuk penawaran atau bentuk pertolongan, bentuk penawarannya itu lebih sopan. Jadi untuk merendahkan kita, merendahkan hati kita gitu, teman-teman. Nah, di sini contoh kalimatnya nimotsu o motte shashi agemasho ka. Jadi maukah barangnya dibawakan atau maukah dibawakan barangnya, kayak gitu teman-teman. Ini ada pola kalimat kata kerja mas-masnya dihilangin menjadi ninarimas. Nah, di sini bukan yang ninarimas pola mina 1 ya, yang menjadi, bukan. Jadi ini hanya untuk menyopankan. Jadi tidak ada arti tambahan. Dia adalah bentuk sonkeigo ya teman-teman. Nah, jadi si lawan pembicaranya itu kepada yang lebih tinggi dari kita atau orang yang kita hormati, atau kepada pelanggan, orang yang lebih dewasa dari kita atau orang yang lebih tua dari kita. Jadi dia adalah pola kalimat untuk menyopankan atau
hormat gitu, rasa hormat ya teman-teman. Nah di sini contohnya kayak sacoa mo okaeri ni narimas atau kaeri ni narimas atau tabeni narimas, jadi makan. Di yomini narimas, jadi masnya dihilangin teman-teman, masnya dihilangin, tambahin ni narimas. Nah di sini ada pola kalimat o di kata kerja simas, jadi untuk merendahkan diri ya teman-teman. Itu pola kalimat kenjogo, jadi sama aja. Jadi untuk si lawan pembicaranya orang yang kita baru kenal, kayak untuk pelanggan gitu. Jadi ini nih bentuk hormat, bentuk sopan ya teman-teman. Jadi di depannya tambahin o atau go teman-teman. Jadi contohnya di sini watashi ga atau watashi wa repoto o okuri simas. Jadi kan okurimas tambahin o, jadi o okuri simas. Jadi saya akan mengirim laporan. Di depannya tambahin o atau go ya teman-teman. Nah, yang kalimat ini nih yang tadi teman-teman. Nah, kalau di sini lebih dijelaskan lagi. Jadi o atau go kata kerja, jadi di depannya tuh tambahin o atau go, jadi ini narimas, jadi hormat. Atau o tambahin o atau go kata kerja simas, merendah. Jadi di ini nggak ada arti tambahannya. Kalau di minus 1 itu yang ni narimas itu ada artinya, jadi menjadi. Kalau ini tidak ada arti tambahan. Nah kalau ini itasimas sama aja untuk merendah ya teman-teman, bentuk kata kerja itasimas. Jadi kayak gitu. Itasimas adalah ya bentuk kalimat rendah diri ya teman-teman, sama aja di depannya tambahin o atau go. Nah dia tuh sama aja, nggak ada artinya, jadi itasimas. Jadi simasnya tambahin itasimas ya. Nah contoh kalimatnya di sini o kaeri itasimas atau go kaeri itasimas, kayak gitu. Kalau yang gozaimasu itu adalah kalimat sopan dari arimas ya teman-teman, kayak gitu deh. Gozaimasu itu lebih sopan dari kalimat sopannya dari arimas. Jadi sama aja pola kalimatnya digunakan untuk si lawan pembicaranya orang yang lebih tinggi dari kita, itu lebih tua dari kita, jadi belum pernah ketemu atau belum kenal, atau baru kenal atau baru ketemu, jadi belum akrab gitu. Bisa juga untuk pelanggan, jadi pakainya gozaimasu. Jadi dia tuh lebih sopan ya teman-teman dari arimas. Contohnya di sini shacho shitsuwa sankai ni gozaimasu. Jadi ruangan direktur utama ada di lantai 3. Kalau yang di gozaimasu dia bentuk sopan dari des. Jadi des itu kayak lebih diringkesnya. Jadi kalau lebih sopannya de gozaimasu ya. Atau untuk memperhalus ucapan. Jadi ketika si lawan pembicaranya lebih tinggi dari kita atau atasan kita atau lebih tua dari kita, pangkatnya lebih tinggi dari kita ya tadi, atau orang yang kita baru kenal atau kepada pelanggan, itu pakainya de gozaimasu. Contoh di sini kyo wa, ini contoh kalimatnya, kyo honjitsu no menu wa koropon de gozaimasu. Jadi menu hari ini adalah klepon, atau hari ini adalah menunya klepon, kayak gitu. Di sini ada bentuk di atau ke, jadi dia bentuk kalimat ukemike ya teman-teman, sama aja dengan bentuk sopannya sonkeigo ya teman-teman, yang arti normalnya me atau di. Jadi di sini ada perubahannya. Grup 1
huruf vokal I menjadi A tambah raremas. Nah, yang vokal 2 atau grup 2 dia masnya dihilangin menjadi raremas. Ya. Nah, yang grup 3 cuman ada 2. Nah, mari kita yang ke vokal 1 atau grup 1 atau grup 1 yang bervokal I dirubah menjadi A sebelum mas. Vokal I sebelum mas dirubah menjadi ke A tambah raremas. Nah, di sini contohnya ada kaki mas menjadi kakaremas. Aimas menjadi awaremas. Ya. Atau enggak okorimas menjadi okoraremas. Nah, di sini ada grup 2 atau vokal E ya teman-teman, atau vokal E masnya dihilangin dari tabemas menjadi taberaremas. Jadi masnya diganti raremas. Atau nemas kan ini bentuk vokal E ya, nemas neraremas. Nah, kalau grup 3 dia simas dirubah menjadi saremas, kimas menjadi koraremas. Nah, yang tadi makan menjadi dimakan ya. Menulis menjadi ditulis kayak gitu teman-teman. Nah, contoh di sini inuni teo kamaremashita, digigit tangan oleh anjing atau tangan digigit oleh anjing. Contohnya ahani okoraremas, dimarahi ibu. Ini yang tadi yang pola kalimat yang saya sudah jelaskan nih ya teman-teman. Jadi yang nomor tadi 171 sama 307 itu sama aja pola kalimat sonkeigo teman-teman. Jadi di depan kata kerja tambahin o atau go, jadi biar lebih sopan atau untuk menyopankan. Jadi sonkeigo dia kalimat sonkeigo itu kalimat hormat ya, untuk berbicara sama atau lawan pembicaranya atau kita berbicaranya sama orang yang lebih tinggi dari kita pangkatnya atau derajatnya, atau orang yang lebih tua dari kita, pada atasan kita. Nah, di sini yang tadi nomor 179 sama 308 sama aja. Mas kata kerjanya di depannya ditambahin o atau go untuk menyopankan, tapi masnya dihilangin menjadi si mas. Jadi dia bentuk kalimat kenjogo ya teman-teman. Nah, yang tadi ini udah dijelasin ya, kayak gozaimasu, gozaimasu bentuk sopan dari arimas, gozaimasu bentuk sopan dari des ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini ada pengecualiannya teman-teman tokubetsu. Yang tadi yang sonkeigo, kenjogo. Jadi untuk sopannya bentuk sopan yang dari kalimat sonkeigo dia ada tokubetsunya teman-teman, pengecualian. Pengecualian. Jadi ikimas pakainya bisa irasaimas atau oide ni narimas ya. Nah, kayak gitu teman-teman, ada beberapa nih tokubetsunya. Yang tabemas menjadi meshi agarimas, jadi pakainya yang meshi agarimas kayak gitu teman-teman. Jadi misalkan makan, kalau kita ngomong ke lebih atasan pakainya meshi agarimas, mau meshi agarimas atau sudah makan, atau mau meshi agarimas kah atau sudah makan gitu tuh. Ada beberapa tokubetsu ya teman-teman. Oke, terima kasih sampai sini ya teman-teman. Semoga penjelasan saya lebih mudah dimengerti. Mohon maaf kalau masih kurang sempurna untuk menjelaskan atau menerangkan. Oke, terima kasih teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum.